Bantu Fa bunuh pamannya di Tangsel, Na acungkan jempol sambil tersenyum. Respons tak terduga ditunjukkan pelaku Na, 28, yang membantu Fa, 23, keponakan korban yang menghabisi nyawa pamannya sendiri berinisial A, 32, di wilayah Tangerang Selatan. Korban dibunuh Fa dengan golok milik pedagang kelapa di warung kelontong miliknya di Jalan Lempar Cakram, RT 04 RW 06, Benda Baru, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Usai Fa membunuh pamannya sendiri, respons tak terduga ditunjukkan Na dengan mengacungkan jari jempol kanan sembari tersenyum kepada Fa. Setelah korban meninggal dunia, kemudian ditutup dengan kasur lantai. Kemudian pelaku 1, Fa, menemui pelaku 2, Na, yang sedang berada di toko roti donat yang lokasinya seberang warung rokok, TKP, ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dan memberitahu bahwa sudah dikerjakan. Kemudian pelaku 2 merespon dengan mengacungkan jari jempol kanan sambil senyum kepada pelaku 1. Lanjutnya, Fa kemudian membawa korban ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan golok, lantai dan kasur serta menjemur kasur di sebelah warung kelontong milik korban. Pelaku 2 mengamati seputaran lokasi kejadian dengan maksud jika ada pembeli yang datang ke lokasi kejadian. Pelaku 2 memberitahu bahwa penjaga toko sedang keluar, kata Titus. Selanjutnya pelaku 2 mendatangi warung rokok tersebut, TKP, dengan tujuan untuk membantu pelaku 1 yang sedang membersihkan warung rokok, TKP, sambung dia. Usai bersih-bersih, Fa sempat meminta tolong kepada Na untuk membeli kebutuhan warung seperti rokok, minuman kopi 1 kardus, dan lain-lain. Selanjutnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pelaku 2 jalan menuju Agen 21 yang terletak di wilayah Ciater, Tangerang Selatan untuk membeli kebutuhan warung rokok, TKP, ucapnya. Di tengah perjalanan, Na berinisiatif membeli karung goni di toko agen tersebut seharga Rp6.000. Maksud dan tujuan pelaku N membeli karung goni itu adalah untuk mempermudah Fa saat membuang jenazah korban. Kemudian sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku secara bersama-sama memasukkan korban ke dalam karung goni dengan cara mulai dari kaki sampai dengan kepala korban dan posisi kaki ditekuk. Setelah itu, pelaku 1 membawa korban dengan menggunakan motor milik korban mencari lokasi yang tepat untuk membuang jenazah korban selama 1 jam, kata Titus. Ini sempat saya terfungkur Pak pas habis melakukan itu, menyesal kok sampai segitunya gitu. Saya sendiri ya. Iya Pak. Betul Pak. 4 bulan itu kakak. Betul Pak. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya dari kan saya ngambilnya itu pas Jumatan, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak, iya Bapak. Bukannya Jumatan itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya masih sudah jam istirahat. Terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, mie-nya saya gak sempat makan. Terus kamu kenapa membantu Kang Sapa kalau betul? Ya, cukup. Selama kerja 4 bulan dapat gaji nggak? Apa? Selama kerja 4 bulan pernah nggak dapat gaji nggak? Dapat Bapak per tiap bulannya Bapak. Berapa? Simpan di dalam tas Bapak. Sepanjangnya bagus sekali. Terima kasih. Satu Bang.
Sarungnya mana sarung? Oh, sarungnya di sini ya? Tengah dulu ya. Apa lagi? Ya, kanan ya. Kiri Pak. Oke Pak. Jangan gampang emosi ya, sabar ya. Pak Kamil. Stop, ayo. Oh ya. Ada maju Pak, tangan Bang. Pakai ini ya. Yang di sawah besar di belakang kan? Iya Pak. Pakai mic Pak, pakai mic. Pakai mic. Opa. Mundur sana. Mundur lagi Pak. Oh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Bantu Fa bunuh pamannya di Tangsel, Na acungkan jempol sambil tersenyum. Respons tak terduga ditunjukkan pelaku Na, 28, yang membantu Fa, 23, keponakan korban yang menghabisi nyawa pamannya sendiri berinisial A, 32, di wilayah Tangerang Selatan. Korban dibunuh Fa dengan golok milik pedagang kelapa di warung kelontong miliknya di Jalan Lempar Cakram, RT 04 RW 06, Benda Baru, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Usai Fa membunuh pamannya sendiri, respons tak terduga ditunjukkan Na dengan mengacungkan jari jempol kanan sembari tersenyum kepada Fa. Setelah korban meninggal dunia, kemudian ditutup dengan kasur lantai. Kemudian pelaku 1, Fa, menemui pelaku 2, Na, yang sedang berada di toko roti donat yang lokasinya seberang warung rokok, TKP, ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dan memberitahu bahwa sudah dikerjakan. Kemudian pelaku 2 merespon dengan mengacungkan jari jempol kanan sambil senyum kepada pelaku 1. Lanjutnya, Fa kemudian membawa korban ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan golok, lantai dan kasur serta menjemur kasur di sebelah warung kelontong milik korban. Pelaku 2 mengamati seputaran lokasi kejadian dengan maksud jika ada pembeli yang datang ke lokasi kejadian. Pelaku 2 memberitahu bahwa penjaga toko sedang keluar, kata Titus. Selanjutnya pelaku 2 mendatangi warung rokok tersebut, TKP, dengan tujuan untuk membantu pelaku 1 yang sedang membersihkan warung rokok, TKP, sambung dia. Usai bersih-bersih, Fa sempat meminta tolong kepada Na untuk membeli kebutuhan warung seperti rokok, minuman kopi 1 kardus, dan lain-lain. Selanjutnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pelaku 2 jalan menuju Agen 21 yang terletak di wilayah Ciater, Tangerang Selatan untuk membeli kebutuhan warung rokok, TKP, ucapnya. Di tengah perjalanan, Na berinisiatif membeli karung goni di toko agen tersebut seharga Rp6.000. Maksud dan tujuan pelaku N membeli karung goni itu adalah untuk mempermudah Fa saat membuang jenazah korban. Kemudian sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku secara bersama-sama memasukkan korban ke dalam karung goni dengan cara mulai dari kaki sampai dengan kepala korban dan posisi kaki ditekuk. Setelah itu, pelaku 1 membawa korban dengan menggunakan motor milik korban mencari lokasi yang tepat untuk membuang jenazah korban selama 1 jam, kata Titus. Ya, sempat saya terpukul Pak, pas habis melakukan itu, sudah menyesal kok sampai segitunya gitu. Saya di sini dulu Pak. Iya Pak. Betul Pak. 4 bulan itu kakak korban. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya dari bukan saya ngambilnya itu pas di mata, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak, iya Bapak. Bukannya Jumatan itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya masih sudah jam istirahat. Terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, minyak saya gak sempat makan. Terus kamu kenapa membantu Kang Sata kalau betul? Cukup. Selama kerja 4 bulan dapat gaji nggak? Selama kerja 4 bulan pernah nggak dapat gaji nggak? Dapat Bapak per bulannya Bapak. Berapa? Simpan di dalam tas Bapak. Sepanjangnya bagus sekali. Terima kasih.
Sarungnya mana sarung? Oh, sarungnya di sini ya? Ini apa? Tengah dulu ya. Apa lagi? Ya, kanan ya. Kiri Pak. Jangan gampang emosi ya, sabar ya. Ada maju Pak, Pakai ini ya. Yang di sahabat kan? pakai mic Pak, pakai mic. Pakai mic. Opa. Mundur sana. Mundur lagi Pak. Oh. Udah.
Bantu Fa bunuh pamannya di Tangsel, Na acungkan jempol sambil tersenyum. Respons tak terduga ditunjukkan pelaku Na, 28, yang membantu Fa, 23, keponakan korban yang menghabisi nyawa pamannya sendiri berinisial A, 32, di wilayah Tangerang Selatan. Korban dibunuh Fa dengan golok milik pedagang kelapa di warung kelontong miliknya di Jalan Lempar Cakram, RT 04 RW 06, Benda Baru, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Usai Fa membunuh pamannya sendiri, respons tak terduga ditunjukkan Na dengan mengacungkan jari jempol kanan sembari tersenyum kepada Fa. Setelah korban meninggal dunia, kemudian ditutup dengan kasur lantai. Kemudian pelaku 1, Fa, menemui pelaku 2, Na, yang sedang berada di toko roti donat yang lokasinya seberang warung rokok, TKP, ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dan memberitahu bahwa sudah dikerjakan. Kemudian pelaku 2 merespon dengan mengacungkan jari jempol kanan sambil senyum kepada pelaku 1. Lanjutnya, Fa kemudian membawa korban ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan golok, lantai dan kasur serta menjemur kasur di sebelah warung kelontong milik korban. Pelaku 2 mengamati seputaran lokasi kejadian dengan maksud jika ada pembeli yang datang ke lokasi kejadian. Pelaku 2 memberitahu bahwa penjaga toko sedang keluar, kata Titus. Selanjutnya pelaku 2 mendatangi warung rokok tersebut, TKP, dengan tujuan untuk membantu pelaku 1 yang sedang membersihkan warung rokok, TKP, sambung dia. Usai bersih-bersih, Fa sempat meminta tolong kepada Na untuk membeli kebutuhan warung seperti rokok, minuman kopi 1 kardus, dan lain-lain. Selanjutnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pelaku 2 jalan menuju Agen 21 yang terletak di wilayah Ciater, Tangerang Selatan untuk membeli kebutuhan warung rokok, TKP, ucapnya. Di tengah perjalanan, Na berinisiatif membeli karung goni di toko agen tersebut seharga Rp6.000. Maksud dan tujuan pelaku N membeli karung goni itu adalah untuk mempermudah Fa saat membuang jenazah korban. Kemudian sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku secara bersama-sama memasukkan korban ke dalam karung goni dengan cara mulai dari kaki sampai dengan kepala korban dan posisi kaki ditekuk. Setelah itu, pelaku 1 membawa korban dengan menggunakan motor milik korban mencari lokasi yang tepat untuk membuang jenazah korban selama 1 jam, kata Titus. Ini sempat saya terpukul Pak, pas habis melakukan itu, sudah menyesal kok sampai segitunya gitu. Saya sendiri Pak. Iya Pak. Betul Pak. 4 bulan itu Betul Pak. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya dari bukan saya ngambilnya itu pas di mata, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak, iya Bapak. Bukannya Jumat itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya sudah jam istirahat. Terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, minyak saya gak sempat makan. Terus kamu kenapa mau membantu Kang Sabah kalau betul? Ya, cukup. Selama kerja 4 bulan dapat gaji nggak? Selama kerja 4 bulan pernah nggak dapat gaji nggak? Dapat Bapak, seperti bulannya Bapak. Berapa? Simpan tidak dapat tas Bapak. Bulan sepanjangnya bagus sekali. Terima kasih.
Sarungnya mana sarung? Oh, sarungnya di sini ya. Tengah dulu ya. Apa lagi? Ya, kanan ya. Kiri Pak. Jangan gampang emosi ya, sabar ya. Ada maju Pak, maju. Pakai ini ya. Yang di sawah besar kan? Pakai mic Pak, pakai mic. Pakai mic. Opa. Mundur sana. Mundur lagi Pak. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Bantu Fa bunuh pamannya di Tangsel, Na acungkan jempol sambil tersenyum. Respons tak terduga ditunjukkan pelaku Na, 28, yang membantu Fa, 23, keponakan korban yang menghabisi nyawa pamannya sendiri berinisial A, 32, di wilayah Tangerang Selatan. Korban dibunuh Fa dengan golok milik pedagang kelapa di warung kelontong miliknya di Jalan Lempar Cakram, RT 04 RW 06, Benda Baru, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Usai Fa membunuh pamannya sendiri, respons tak terduga ditunjukkan Na dengan mengacungkan jari jempol kanan sembari tersenyum kepada Fa. Setelah korban meninggal dunia, kemudian ditutup dengan kasur lantai, kemudian pelaku 1, Fa, menemui pelaku 2, Na, yang sedang berada di toko roti donat yang lokasinya seberang warung rokok, TKP. Ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dan memberitahu bahwa sudah dikerjakan. Kemudian pelaku 2 merespon dengan mengacungkan jari jempol kanan sambil senyum kepada pelaku 1. Lanjutnya, Fa kemudian membawa korban ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan golok, lantai dan kasur serta menjemur kasur di sebelah warung kelontong milik korban. Pelaku 2 mengamati seputaran lokasi kejadian dengan maksud jika ada pembeli yang datang ke lokasi kejadian. Pelaku 2 memberitahu bahwa penjaga toko sedang keluar, kata Titus. Selanjutnya pelaku 2 mendatangi warung rokok tersebut, TKP, dengan tujuan untuk membantu pelaku 1 yang sedang membersihkan warung rokok, TKP, sambung dia. Usai bersih-bersih, Fa sempat meminta tolong kepada Na untuk membeli kebutuhan warung seperti rokok, minuman kopi 1 kardus, dan lain-lain. Selanjutnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pelaku 2 jalan menuju Agen 21 yang terletak di wilayah Ciater, Tangerang Selatan untuk membeli kebutuhan warung rokok, TKP, ucapnya. Di tengah perjalanan, Na berinisiatif membeli karung goni di toko agen tersebut seharga Rp6.000. Maksud dan tujuan pelaku N membeli karung goni itu adalah untuk mempermudah Fa saat membuang jenazah korban. Kemudian sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku secara bersama-sama memasukkan korban ke dalam karung goni dengan cara mulai dari kaki sampai dengan kepala korban dan posisi kaki ditekuk. Setelah itu, pelaku 1 membawa korban dengan menggunakan motor milik korban mencari lokasi yang tepat untuk membuang jenazah korban selama 1 jam, kata Titus. Ini sempat saya terfungkur Pak, pas habis melakukan itu, sudah menyesal kok sampai segitunya gitu. Sudah seksi gitu ya. Iya Pak. Betul Pak. 4 bulan itu kakak. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya dari bukan saya ngambilnya itu pas di mata, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak, iya Bapak. Bukannya Jumatan itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya sudah jam istirahat. Terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, mie-nya saya gak sempat makan. Terus kamu kenapa membantu Kang Sabang kalau betul? Ya, cukup. Selama kerja 4 bulan dapat gaji nggak? Apa? Selama kerja 4 bulan pernah nggak dapat gaji nggak? Dapat Bapak setiap bulannya Bapak. Berapa? Simpan di dalam tas Bapak. Sepanjangnya bagus sekali. Terima kasih Bang. Satu Bang.
Sarungnya mana sarung? Oh, sarungnya di sini ya? Tengah dulu ya. Apa lagi? Kanan ya. Kiri Pak. Jangan gampang emosi ya, sabar ya. Pak Kabir. Masuk, ayo. Oh ya. Sini aja. Ada maju Pak, maju. Tangan Bang. Pakai ini ya. Yang di sawah besar kan? Iya Pak. Pakai mic Pak, pakai mic. Pakai mic. Opa. Mundur sana. Mundur lagi Pak. Oh. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Bantu Fa bunuh pamannya di Tangsel, Na acungkan jempol sambil tersenyum. Respons tak terduga ditunjukkan pelaku Na, 28, yang membantu Fa, 23, keponakan korban yang menghabisi nyawa pamannya sendiri berinisial A, 32, di wilayah Tangerang Selatan. Korban dibunuh Fa dengan golok milik pedagang kelapa di warung kelontong miliknya di Jalan Lempar Cakram, RT 04 RW 06, Benda Baru, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Usai Fa membunuh pamannya sendiri, respons tak terduga ditunjukkan Na dengan mengacungkan jari jempol kanan sembari tersenyum kepada Fa. Setelah korban meninggal dunia, kemudian ditutup dengan kasur lantai. Kemudian pelaku 1, Fa, menemui pelaku 2, Na, yang sedang berada di toko roti donat yang lokasinya seberang warung rokok, TKP, ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dan memberitahu bahwa sudah dikerjakan. Kemudian pelaku 2 merespon dengan mengacungkan jari jempol kanan sambil senyum kepada pelaku 1. Lanjutnya, Fa kemudian membawa korban ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan golok, lantai dan kasur serta menjemur kasur di sebelah warung kelontong milik korban. Pelaku 2 mengamati seputaran lokasi kejadian dengan maksud jika ada pembeli yang datang ke lokasi kejadian. Pelaku 2 memberitahu bahwa penjaga toko sedang keluar, kata Titus. Selanjutnya pelaku 2 mendatangi warung rokok tersebut, TKP, dengan tujuan untuk membantu pelaku 1 yang sedang membersihkan warung rokok, TKP, sambung dia. Usai bersih-bersih, Fa sempat meminta tolong kepada Na untuk membeli kebutuhan warung seperti rokok, minuman kopi 1 kardus, dan lain-lain. Selanjutnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pelaku 2 jalan menuju Agen 21 yang terletak di wilayah Ciater, Tangerang Selatan untuk membeli kebutuhan warung rokok, TKP, ucapnya. Di tengah perjalanan, Na berinisiatif membeli karung goni di toko agen tersebut seharga Rp6.000. Maksud dan tujuan pelaku N membeli karung goni itu adalah untuk mempermudah Fa saat membuang jenazah korban. Kemudian sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku secara bersama-sama memasukkan korban ke dalam karung goni dengan cara mulai dari kaki sampai dengan kepala korban dan posisi kaki ditekuk. Setelah itu, pelaku 1 membawa korban dengan menggunakan motor milik korban mencari lokasi yang tepat untuk membuang jenazah korban selama 1 jam, kata Titus. Ini sempat saya terfungkur Pak, pas habis melakukan itu, sudah menyesal kok sudah segitunya gitu. Sudah seksi gitu Pak. Iya Pak. Betul Pak. 4 bulan itu kakak Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya bukan saya ngambilnya itu pas Jumatan, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak, iya Bapak. Bukannya Jumatan itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya sudah jam istirahat. Terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, mie-nya saya gak sempat makan. Terus kamu kenapa mau bantu Kang Sama kalau betul? Ya, cukup. Selama kerja 4 bulan dapat gaji nggak? Selama kerja 4 bulan pernah nggak dapat gaji nggak? Dapat Bapak, per tiap bulannya Bapak. Berapa? Simpan di dalam tas Bapak. Panjangnya bagus sekali. Terima kasih.
Sarungnya mana sarung? Oh, sarungnya sini ya? Tengah dulu ya. Apa lagi? Ya, kanan ya. Kiri Pak. Jangan gampang emosi ya, sabar ya. Ada maju Pak, maju. Tangan Bang. Pakai ini ya. Jadi sahabat besar Pakai mic Pak, pakai mic. pakai mic. Opa. Mundur sana. Mundur lagi Pak. Oh. Udah. Bantu Fa bunuh pamannya di Tangsel.
Na acungkan jempol sambil tersenyum. Respons tak terduga ditunjukkan pelaku Na, 28, yang membantu Fa, 23, keponakan korban yang menghabisi nyawa pamannya sendiri berinisial Ah, 32, di wilayah Tangerang Selatan. Korban dibunuh Fa dengan golok milik pedagang kelapa di warung kelontong miliknya di Jalan Lempar Cakram, RT 04 RW 06, Benda Baru, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Usai Fa membunuh pamannya sendiri, respons tak terduga ditunjukkan Na dengan mengacungkan jari jempol kanan sembari tersenyum kepada Fa. Setelah korban meninggal dunia, kemudian ditutup dengan kasur lantai, kemudian pelaku 1, Fa, menemui pelaku 2, Na, yang sedang berada di toko roti donat yang lokasinya seberang warung rokok, TKP, ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dan memberitahu bahwa sudah dikerjakan. Kemudian pelaku 2 merespon dengan mengacungkan jari jempol kanan sambil senyum kepada pelaku 1. Lanjutnya, Fa kemudian membawa korban ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan golok, lantai dan kasur serta menjemur kasur di sebelah warung kelontong milik korban. Pelaku 2 mengamati seputaran lokasi kejadian dengan maksud jika ada pembeli yang datang ke lokasi kejadian. Pelaku 2 memberitahu bahwa penjaga toko sedang keluar, kata Titus. Selanjutnya pelaku 2 mendatangi warung rokok tersebut, TKP, dengan tujuan untuk membantu pelaku 1 yang sedang membersihkan warung rokok, TKP, sambung dia. Usai bersih-bersih, Fa sempat meminta tolong kepada Na untuk membeli kebutuhan warung seperti rokok, minuman kopi 1 kardus, dan lain-lain. Selanjutnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pelaku 2 jalan menuju Agen 21 yang terletak di wilayah Ciater, Tangerang Selatan untuk membeli kebutuhan warung rokok, TKP, ucapnya. Di tengah perjalanan, Na berinisiatif membeli karung goni di toko agen tersebut seharga Rp6.000. Maksud dan tujuan pelaku N membeli karung goni itu adalah untuk mempermudah Fa saat membuang jenazah korban. Kemudian sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku secara bersama-sama memasukkan korban ke dalam karung goni dengan cara mulai dari kaki sampai dengan kepala korban dan posisi kaki ditekuk. Setelah itu, pelaku 1 membawa korban dengan menggunakan motor milik korban mencari lokasi yang tepat untuk membuang jenazah korban selama 1 jam, kata Titus. Iya, sempat saya terpukul Pak pas habis melakukan itu, sudah menyesal kok sampai segitunya gitu. Saya sendiri Pak. Iya Pak. Betul Pak. 4 bulan itu kata korban. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya dari bukan saya ngambilnya itu pas di mata, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak, iya Bapak. Bukannya Jumat itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau adu pas habis datang Jumat itu Bapak. Tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya masih sudah jam istirahat. Terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, minyak saya tak sempat makan. Terus kamu kenapa membantu sang sama kalau betul? Cukup. Selama kerja 4 bulan dapat gaji nggak deh? Selama kerja 4 bulan pernah nggak dapat gaji nggak? Dapat Bapak seperti bulannya Bapak. Berapa? Simpan tidak dapat cash Bapak. Bulan sepanjangnya bagus sekali. Satu bang.
Sarungnya mana sarung? Oh, sarungnya di sini ya? Tengah dulu ya. Apa lagi? Ya, kanan ya. Kiri Pak. Oke Pak. Jangan gampang emosi ya, sabar ya. Ada maju Pak, Pakai ini ya. Yang saus besar kan? Iya Pak. pakai mic Pak, pakai mic. Pakai mic. Opa. Mundur sana. Mundur lagi Pak. Oh. Udah. Bantu Fa bunuh pamannya di Tangsel, Nak acungkan jempol sambil tersenyum.
Respons tak terduga ditunjukkan pelaku Na, 28, yang membantu Fa, 23, keponakan korban yang menghabisi nyawa pamannya sendiri berinisial A, 32, di wilayah Tangerang Selatan. Korban dibunuh Fa dengan golok milik pedagang kelapa di warung kelontong miliknya di Jalan Lempar Cakram, RT 04 RW 06, Benda Baru, Ciputat, Tangerang Selatan pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, sore. Usai Fa membunuh pamannya sendiri, respons tak terduga ditunjukkan Na dengan mengacungkan jari jempol kanan sembari tersenyum kepada Fa. Setelah korban meninggal dunia, kemudian ditutup dengan kasur lantai, kemudian pelaku 1, Fa, menemui pelaku 2, Na, yang sedang berada di toko roti donat yang lokasinya seberang warung rokok, TKP. Ujar Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Titus Yudo Uli, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024. Dan memberitahu bahwa sudah dikerjakan. Kemudian pelaku 2 merespon dengan mengacungkan jari jempol kanan sambil senyum kepada pelaku 1. Lanjutnya, Fa kemudian membawa korban ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan golok, lantai dan kasur serta menjemur kasur di sebelah warung kelontong milik korban. Pelaku 2 mengamati seputaran lokasi kejadian dengan maksud jika ada pembeli yang datang ke lokasi kejadian. Pelaku 2 memberitahu bahwa penjaga toko sedang keluar, kata Titus. Selanjutnya pelaku 2 mendatangi warung rokok tersebut, TKP, dengan tujuan untuk membantu pelaku 1 yang sedang membersihkan warung rokok, TKP, sambung dia. Usai bersih-bersih, Fa sempat meminta tolong kepada Na untuk membeli kebutuhan warung seperti rokok, minuman kopi 1 kardus, dan lain-lain. Selanjutnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat pelaku 2 jalan menuju Agen 21 yang terletak di wilayah Ciater, Tangerang Selatan untuk membeli kebutuhan warung rokok, TKP, ucapnya. Di tengah perjalanan, Na berinisiatif membeli karung goni di toko agen tersebut seharga Rp6.000. Maksud dan tujuan pelaku N membeli karung goni itu adalah untuk mempermudah Fa saat membuang jenazah korban. Kemudian sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, kedua pelaku secara bersama-sama memasukkan korban ke dalam karung goni dengan cara mulai dari kaki sampai dengan kepala korban dan posisi kaki ditekuk. Setelah itu, pelaku 1 membawa korban dengan menggunakan motor milik korban mencari lokasi yang tepat untuk membuang jenazah korban selama 1 jam, kata Titus. Ya, sempat saya terfungkur Pak, pas habis melakukan itu, sudah menyesal kok sampai segitunya gitu. Saya di sini dulu ya. Iya Pak. Betul Pak. 4 bulan itu kakak. Betul Pak. Iya Pak. Iya Pak. Sebenarnya bukan saya ngambilnya itu pas Jumatan, sebenarnya saya masih bisa nahan Bapak. Enggak, iya Bapak. Bukannya Jumatan itu abang saya itu Bapak. Jadi saya rencananya memang mau pas habis datang Jumat itu Bapak, tapi saya masih bisa nahan. Karena pada saat itu saya masih sudah jam istirahat, terus saya pas mau istirahat masih disuruh jaga lagi Bapak. Itu saya sudah. Bukan Bapak, mie-nya saya tak sempat makan. Terus kamu kenapa membantu Kang Sama kalau betul? Ya, cukup. Selama kerja 4 bulan dapat gaji nggak deh? Apa? Selama kerja 4 bulan pernah nggak dapat gaji nggak? Dapat Bapak, setiap bulannya Bapak. Berapa? Simpan di dalam tas Bapak. Sepanjangnya bagus sekali. Satu bang.
Sarungnya mana sarung? Oh, sarungnya di sini ya. Tengah dulu ya. Apa lagi? Kanan ya. Kiri Pak. Oke Pak. Jangan gampang emosi ya, sabar ya. Pak Mir. Stop ya. Oh ya. Ada maju Pak, ada maju. Pakai ini ya. Yang di sawah besar di belakang kan? Pakai mic Pak, pakai mic. Pakai mic. Opa. Mundur sana. Mundur lagi Pak. Oh.